Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Alhamdulillah saya sudah sampai di Igir Kebomas. Sebenarnya saya sampai ke sini itu kemarin malam teman-teman. Tapi saya sudah, jadi seperti ini teman-teman ceritanya. Saya itu ada salah satu subscriber kayak panjenengan semua itu menghubungi saya supaya datang ke tempat beliau, nanti diantarkan sampai ke panembahannya Raden Paku. Alhamdulillah kemarin malam saya sudah sampai ke tempat ini ya, dan saya diantarkan sama beliau itu sampai ke petilasan atau ke makam Raden Paku. Tapi kita ke sana itu, yang pertama saya tidak nyalakan kamera karena banyak banget orang teman-teman lagi pada ziarah, dan saya pun ikut berziarah di sana di atas. Saya ikut berziarah di atas bersama salah satu keluarga kita. Sesampainya di sana saya menunggu mungkin ada celah momen di mana saya bisa bertemu dengan Raden Paku atau saya bisa memanggil beliau. Tetapi sampai jam sekitar 2:30, 3:30 mau subuh itu masih ada orang bertawasul di tempat itu atau bersikirlah di tempat itu. Jadi saya putuskan kemarin malam itu saya pulang karena tidak mungkin juga saya menemui beliau dengan posisi di situ ada banyak banget yang bersiarah, banyak banget yang bertawasul kepada beliau. Dan malam hari ini tadi siang itu saya bingung, saya ngomong sama masnya, ya mas ya, ini masnya nggak mau ke depan, mas di sini aja mas. Ya mas, ya mas. Ke depan kamera aja gimana? Nggak mau lah, malu mas. Ya udah nggak apa-apa. Paling kita bisa nganternya lewat jalur belakang, kalau lewat jalur depan nggak berani. Oh, gitu. Soalnya apa ya, ini terlalu beresiko kalau jalur depan ya kan. Banyak bersiarah juga, kayak semalam gitu. Iya nggak apa-apa. Yang kedua, tempat ini kan juga agak apa ya, sakral. betul Ya, bisa betul. dikatakan itu tempat suci lah bagi makhluk kasat mata. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sore itu tadi saya bingung ya, tanya ke masnya, ini bagaimana, apa soalnya saya itu harus bertemu dengan beliau. Jadi masnya itu menyarankan untuk lewat jalur belakang, di mana jalur itu jarang sekali para peziarah itu melewati jalur itu, karena yang pertama jalur tersebut jarang dilewati ya mas. Betul sekali. Terus yang kedua, jalur itu khusus orang yang benar-benar kayak orang yang benar-benar ingin bermunajat atau bertawasul di tempat itu melewati jalur belakang itu, yaitu lewat jalur belakang. Saya juga punya pikiran, ya udah, saya kan harus ketemu sama beliau dan saya ingin menceritakan apa yang sedang terjadi dengan yang saya alami. Makanya saya ngomong sama saudara saya, yaitu subscriber saya yang di sini ya teman-teman ya, nggak jauh tuh rumahnya dari Igir Kebomas juga, dan beliau juga tahu seluk-beluk tempat ini juga beliau tahu. Dan mungkin nanti saya akan diantarin sampai ke atas nggak? Ya, tapi terlalu beresiko kalau lewat depan. Iya, maksudnya ini kan jenengan kan menyarankan saya untuk lewat belakang. Ini kan jalurnya ini kan, ini jalur setapak ini kan. Itu nanti jenengan mau ikut ke atas apa enggak? Enggak berani. Maksudnya saya sendiri ke atas. Boleh, nggak apa-apa. Kalau berani. Ya karena tujuan saya ingin bertemu dengan beliau ya, ngomongin berani apa enggaknya ya. Jujur kalau boleh jujur nggak berani, tapi berhubung kalau memang ini jalan satu-satunya untuk bertemu dengan beliau mencapai ke atas itu lewat jalur belakang, sesuai arahan dari panjenengan, ya saya akan ikutin. Gimana?
Kayaknya sih enggak lah. Maksudnya jenengan nggak mau ikut ke atas? Enggak. Jenengan biarin saya sendiri? Ya paling kita ngantar sampai setengah perjalanan. Ya udah, nomor masih ada kan? Aktif. Maksudnya nanti kalau seandainya saya di perjalanan ada apa-apa, nanti saya bisa hubungin panjenengan. Bisa. Tapi nanti kalau seandainya di jenengan mau ngantri sampai pertengahan perjalanan, jenengan stay di situ bisa apa enggak? Bisa. Iya. Ya, oke. Saya yang ke atas sendiri. Oh gitu. Ya udah. Ya udah teman-teman. Alhamdulillah masnya itu mau nganterin kita sampai ke pertengahan perjalanan. Mudah-mudahan kita di dalam perjalanan itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Dan mohon maaf karena kemarin itu saya upload video yang sebenarnya video itu tuh sudah diupload teman-teman. Saya ingin memberitahu ke kalian, apa mungkin makhluk yang membawa lendra itu ada hubungannya dengan makhluk yang mengikuti lendra ketika lendra mancing. Itu yang pertama. Soalnya lendra lari ke tempatnya Suro, terus makhluk itu tuh langsung dileburin sama Suro. Kalau memang posisinya dendam dari akar dari situ, ya udah berarti saya sudah tahu siapa yang membuat lendra seperti ini. Tetapi dari yang saya mengatakan dan Bapak Lendra juga mengatakan bahwasanya makhluk itu adalah sekumpulan dari dendam dan amarah yang mungkin salah dari kita. Saya tidak bisa menyalahkan Lendra teman-teman, karena semua pergerakan Lendra, semua apa yang Lendra lakukan itu atas izin saya. Jadi tidak sepenuhnya salah Lendra, ini salah saya. Kalau jenengan mau mengatakan bahwa saya Lendra sih begini, jangan, mending salahannya ke saya, karena di situ Lendra mau bergerak kemanapun itu atas izin saya, dan saya pun merekod video. Kalau bukan atas izin Lendra itu saya tidak akan merekod video. Doaan saya mudah-mudahan saya sampai ke atas dengan selamat, dan mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Raden Paku ya. Saya tidak tahu Raden Paku itu siapa, walaupun kalian mengatakan bahwa Raden Paku adalah Kanjeng Sunan ini Sunan itu, tetapi saya belum mengenalnya, saya belum mengetahuinya. Saya hanya diberitahu oleh kalian, saya hanya diberi amanah oleh ayahnya Lendra untuk bertemu dengan beliau, dan saya harus menceritakan apa yang sedang terjadi kepada saya. Dan kata dari ayahnya Lendra, beliau juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami sekarang. Mudah-mudahan di tempat itu ada pencerahan tentang beliau. Kalau seandainya kita bertemu ya teman-teman ya, mudah-mudahan beliau dapat memberikan pencerahan kepada saya dan memberikan petunjuk supaya saya itu dapat menemukan keberadaan Lendra ada di mana. Jujur, di sini saya menanyakan ayah Lendra juga, ayahnya Lendra tidak tahu keberadaannya Lendra di mana, dan sosok yang merupakan membawa Lendra untuk bersama dia atau menculik Lendra, kita kasarannya ya teman-teman, itu ayahnya Lendra itu tidak tahu. Ayah Lendra hanya menerka bahwasanya sekumpulan dendam yang dulu pernah dilakukan Lendra. Ya, walau alam teman-teman. Baik, saya akan lanjutkan perjalanan. Mungkin nanti mas-masnya ini akan sampai di tengah perjalanan. Mudah-mudahan nanti saya sampai ke tempat tujuan dan bisa bertemu dengan Raden Paku. Doakan saya teman-teman. Nanti kita akan nyalain lagi. Mas, udahnya. Nanti sama ini aja, Mas. Oke. Makasih ya, Mas. Ya, tadi, Mas. Oke. Yuk. Alhamdulillah teman-teman, mereka gila. Aku mau bilang gila ya, gimana ya, tapi mereka hanya bisa mengantarkan saya di tengah perjalanan ini. Ya, mau bagaimana lagi teman-teman. Baiklah, ini saya di hutan ya teman-teman. Ini saya di Igir Kebomas.
tapi nggak tahu ini sebelah mana, katanya lewat belakang. Kemarin itu saya lewat nggak tempat ini teman-teman, tempatnya tuh landai, tempatnya itu ada jalannya, ya mungkin karena tempat orang bersiarah ya. Jadi kayak apa, tempatnya itu bersih, tempatnya itu enak. Tapi sedangkan ini nggak tahu nanti sampai di tempat itu sama apa enggak. Saya nggak tahu teman-teman. Ini saya sendirian. Astagfirullahaladzim tuh. Oke, doakan saya aja teman-teman, mudah-mudahan saya mendapatkan petunjuk tentang keberadaan dari Raden Paku ya. Nah ini ada jalan dua, katanya ke kiri tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, nanti jika ada sesuatu yang dapat saya videokan, nanti akan saya videokan. Terima kasih banyak, temenin saya dalam perjalanan. Saya hemat partai juga soalnya. Oke, saya melihat cahaya di depan. Kok aku merinding banget ya, subhanallah. Cahaya teman-teman. Subhanallah. Saya mendekat apa gimana ya? Coba saya akan menanyakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kalau boleh tahu jenengan itu siapa ya? Benarkah itu? Alhamdulillah. Oh, seperti itu. Iya, saya juga membawa salam dari Raden Kolotundu. Apakah jenengan mengenalnya? Sampaikan salam ini kepada bukan hanya mengenal. Iya, Raden. Beliau adalah salah satu santriku, batu juanku, sehingga Raden Kolotundu menyuruhku untuk bertemu denganmu. Ceritakanlah. Mohon maaf, Raden. Saya sedikit bercerita tentang apa yang sedang saya alami. Jadi seperti ini, Raden. Saya mempunyai anak angkat yang bernama Lendra. Anak itu terlahir luar biasa, mempunyai kelebihan dan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, sampai semua makhluk itu iri terhadapnya. Iya, dia saya rawat selayaknya anak saya pribadi. Saya tidak pernah membanding-bandingkan Lendra dan juga anak-anak saya itu, saya anggap sama saja. Betul sekali. Baiklah. Jadi seperti ini, Raden. Di saat saya mendapatkan tamu, dia datang ke rumah
saya pun melihatnya dengan sosok manusia seperti halnya saya. Tetapi dia membawa Lendra, dan sampai sekarang saya tidak tahu keberadaannya Lendra ada di mana. Benar sekali Raden. Dan saya sudah mencari ke seluruh lokasi tempat di mana yang menurut warga itu bingit atau angker, tetapi tidak ada satu lokasi pun saya dapat menemukan beliau. Saya pernah berhadapan sekali, namun saya tidak bisa melihat wujudnya. Cerita yang kau sampaikan kepada. Iya Raden, ayahnya Lendra juga mengatakan hal sama seperti itu. Sebetulnya hampir mirip dengan apa yang sudah saya Iya Raden. Tetapi itu jauh sebelum, mungkin sebelum kau terlahir. Sekumpulan dendam dan amarah memang tidak akan pernah terlihat, tetapi mereka akan selalu menyimpannya, dan sampai kapanpun dikala ada kesempatan mereka akan melampiaskannya, bahkan baik-baik di sana. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak dapat dilihat. Sesuatu yang tidak terlihat akan dapat dirasakan. Seperti ini saja. Saya akan memberikan sebuah pusaka untuk menjerat Sukma, yang nantinya kau dapat pergunakan pusaka itu untuk memperoleh apa yang kau inginkan. Tetapi lebih jelasnya, kau harus membawa pusaka ini kepada Raden Kurtulung. Beliau mengetahui bagaimana cara untuk menggunakannya, dan beliau juga paham apa yang harus beliau lakukan ketika sudah memiliki pusaka ini. Apa itu Raden? Terimalah, Baiklah. ini adalah pusaka tombak jerat Sukma. Apakah ini adalah petunjuknya Raden? Alhamdulillah. Bawalah pusaka ini kepada Raden Kurtulung. Nanti beliau akan menjelaskan semua tentang pusaka ini. Lekaslah pula, temuilah Kurtulung. Sampaikan juga Baiklah. salamku untuknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik teman-teman, alhamdulillah saya mendapat petunjuk dari beliau dan saya diberikan pusaka tombak jerat Sukmo. Katanya ini bisa menjerat Sukmanya dan saya bisa membawanya kembali Lendra. Tapi beliau mengatakan serahkan benda ini kepada Raden Kolotundung. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini adalah satu petunjuk untuk keselamatan Lendra ya. Saya nggak tahu ini benda apa teman-teman, tapi beliau mengatakan bahwasanya ini adalah
pusaka tombak jerat sukmo. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang dikatakan beliau menjadi suatu petunjuk. Saya kok leng-lengan banget ya. Baik teman-teman, saya akan pulang karena di sini itu banyak banget sosok yang ingin masuk ke tubuh saya, tapi saya sudah mencoba untuk kuncinya. Lalu saya akan pulang ke tempat anak-anak yang tadi, yang mereka yang mengantarkan saya ke tempat ini. Terima kasih banyak teman-teman. Ikir Kepomas, terima kasih. Eyang Raden Paku, terima kasih banyak. Saya pulang, mudah-mudahan apa yang diberikan panjenengan bisa menjadi suatu petunjuk untuk kesembuhan keselamatannya Lendra. Aduh, astagfirullahaladzim. Aku pulang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.